Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Halal Kelas Angkatan ketiga tahun 2020. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali dipertemukan, bisa bertatap muka meskipun lewat kamera. Alhamdulillah Allah izinkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat raganya, dan mudah-mudahan pula sehat keimanannya. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan keberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ini kalau perkuliahan udah lebih dari 1 semester. Oh, 17, Masya Allah Pak Daris, betul sekali. Jadi kalau perkuliahan itu biasanya 14 pertemuan, bahkan sekarang dipotong jadi 12 pertemuan. Kita sudah 17 pertemuan, Masya Allah. Jadi sudah 1 semester lebih ya Pak Nanung ya? Jadi udah lebih dari... Ini yang ke-16 ya? 16? Ya, 16. 16, oke. Ke-16. Nah, bonus, Allah ya. Bonus. Nah, berarti insya Allah ada bonus nih. Jadi di akhir nanti kita ada pertemuan bonus dari Ustadz Nanung Danardono berkenaan tentang memilih daging dan menyimpannya tentunya gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui sendiri bahwa ketika kita ke pasar, kita tidak bisa menemukan logo halal gitu kan. Tidak ada dalam kita bolak-balik ayam di pasar itu kan tidak ada logo halalnya gitu. Ataupun dagingnya. Nah, bagaimana tips yang baik, yang aman, yang tepat untuk memilih daging yang halal, serta tidak hanya kita memilihnya, tapi bagaimana pula kita menyimpannya. Karena tentu kita membeli hari ini bukan hanya dimakan untuk hari ini, bisa untuk hari, 2, ketiga, ataupun sepekan ataupun sebulan. Apalagi berkenaan kalau berbicara tentang Idul Adha. Tidak berpanjang lebar, insya Allah telah hadir bersama kita Ustadz Nanung Danardono, PhD, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas berkenaan mengenai tips memilih daging halal dan menyimpan daging yang berkualitas. Tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Nanung Danardono, PhD. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu, Bapak, masyaallah muslimin, mahasiswa halal kelas yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan siang hari ini kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih digolongkan dalam kelompok Allah yang diselamatkan di dunia ini, termasuk diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diizinkan sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa beribadah semaksimal mungkin untuk menyambut masa depan kita. Semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala pada masanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, dan diizinkan bisa menikmati surga di dunia wal akhir. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah ruah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang siang hari ini menyimak oleh kita. Pertama, terima kasih Mas Miftah. Bapak Ibu, ini Mas Miftah ini barusan turun SK jadi dosen UGM. Alhamdulillah, ini barokah dari keaktifan beliau di halal kelas. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dulu beliau ini termasuk perintis selain halal kelas angkatan pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga juga kuliah kurban ya Mas ya.
pelatihan kurban di Fakultas Peternakan UGM. Nah, ini Allah memberikan reward di dunia ini ke beliau jadi dosen UGM. Alhamdulillah, tabarakallah Mas. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa ternyata kita sudah hampir di penghujung akhir kuliah kita. Ada perasaan sedih dan gembira di kami gitu ya. Sedihnya karena kita segera perjumpaan segera diakhiri, tetapi kegembiraannya adalah alhamdulillah kuliah kita lancar ya. Hampir tidak ada masalah. Andai kan kemudian harus tertunda itu kan hanya ditunda saja, hanya waktunya aja dimundurkan sepekan gitu. Tapi alhamdulillah Allah izinkan lancar dan tidak ada gangguan. Sehingga kemudian mudah-mudahan bisa ada banyak pihak yang bisa memanfaatkan materi kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Dan mohon Bapak Ibu, tolong jangan berhenti di kita. Tolong disebarluaskan. Jadi kalau ada yang baik, tolong disebarluaskan. Kalau ada yang kurang ya tolong disimpan, ditutupi. Tapi kalau ada kelebihan, ada manfaat dan seterusnya mohon disebarluaskan. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal soleh untuk kita semuanya dan jadi MLM pahala untuk kita semuanya. Ini kalau kami menyampaikan ini dengan ikhlas, maka pasti dapat pahalanya, pasti. Kami dapat pahala, pasti. Tetapi kalau kami tidak ikhlas, pasti tidak dapat pahala. Kan betul gitu. Nah, kalau kemudian panjenengan, Bapak Ibu semuanya, menyampaikan materi ini ke orang lain dengan ikhlas, maka pasti Bapak Ibu dapat pahalanya, pasti demi Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, pasti tidak dapat pahalanya. Kan begitu ya standarnya. Maka monggo ini kita niatkan mudah-mudahan jadi ladang amal soleh kita semuanya dan jadi tabungan amal untuk kita. Ketika kelak nanti kita sudah tidak lagi bisa beramal. Nah, kemudian tadi telah disampaikan Mas Miftah atau Pak Miftah. Karena putra beliau sudah 2 alhamdulillah. Yang kedua baru sama ya, beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu saya kira. Ya. 3 bulan. Berapa bulan? 3 bulan, Pak. Oh, 3 bulan. Rasanya baru kemarin ya, Mas. ini harus disampaikan karena jangan sampai ada yang menduga ini dikira masih bujang. Oke. Bapak Ibu, tadi Pak Pomas ya, telah menyampaikan selalu kita ada bonus materi. Pekan depan itu kita akan menyampaikan materi mengenai penggunaan alat-alat canggih untuk mendeteksi kandungan babi pada berbagai produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan seterusnya. Dan yang menyampaikan ini gak main-main, ini beliau itu alumni Jepang. S2, S3-nya dari Jepang, ahli PCR, real-time PCR, beliau ahlinya memang. Beliau profesor, masih muda tapi sudah profesor, rajin sholat, kemudian rajin tahajud, rajin puasa, orang tua dihormati, itu anak soleh. Tapi demi Allah, beliau itu santun ya, santun, rendah hati, orang tidak mengira kalau beliau itu seorang profesor. Nah, besok kita simak ilmu dari beliau, luar biasa beliau. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini ada kesempatan Bapak Ibu yang presensi cukup nanti bisa mendapatkan sertifikat halal kelas dari UGM. Monggo nanti paling tidak kita lulus kuliah di UGM itu dapat sertifikat halal kelas. Ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku nanti akan kita sampaikan di WA group ya, dan di Telegram group nanti akan kita sampaikan. Monggo nanti Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat silakan nanti mendaftar. Nah, kemudian siang ini kita akan menyampaikan materi mengenai aneka tips memilih daging halal dan menyimpan daging yang berkualitas. Ini bisa kelihatan ya insya Allah ya. Ya, jadi kita akan belajar mengenai tips memilih daging yang halal dan bagaimana menyimpan daging yang berkualitas. Karena daging yang ada di pasaran di tempat kita ini kan tidak semuanya halal dan tidak semuanya thayyib. Nah, daging yang tidak halal itu yang seperti apa nanti kita coba cermati, termasuk bagaimana ciri-ciri daging anjing itu seperti apa. Nah, kemudian daging babi seperti apa, kemudian daging ayam tiren seperti apa, daging kodok itu seperti apa, dan seterusnya. Kita akan belajar itu. Kemudian juga bagaimana cara menyimpan daging yang benar, sehingga kemudian daging itu tetap berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar yang kita sampaikan memang
173 dari Quran surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harama alaikumul maitata waddama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian di beberapa atau di berbagai hadis itu Rasul menegaskan adanya larangan mengkonsumsi jenis-jenis binatang tertentu. Contohnya adalah binatang buas atau karnivora. Adalah daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i dan diolah menggunakan bumbu-bumbu yang halal. Kalau kriteria 3 ini tidak terpenuhi, maka dia atau mereka dia tidak bisa dimasukkan sebagai dalam kategori daging halal. Jadi kalau tidak berasal dari hewan halal ya jadi haram kan gitu. Daging babi ya jelas haram, daging anjing haram, daging ular haram, daging tikus dan seterusnya jadi. Nah, tetapi tidak semua daging sapi itu halal, tidak semua daging kambing itu halal, tidak semua daging ayam itu halal, tidak semua daging kalkun itu halal. Mereka hanya halal kalau disembelih secara syar'i. Kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dagingnya jadi haram. Maka tidak benar kalau kita berpendapat bahwa daging di Eropa, kemudian di Amerika itu pasti halal. Daging sapi, daging ayam di Eropa, di Amerika, di Australia pasti halal, tidak gitu. Ya tergantung bagaimana cara penyembelihannya. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka jadi haram. Gitu. Termasuk hadis yang sangat sering kita sampaikan dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bagian dari bahimah atau hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Maka daging hewan halal itu tidak otomatis halal. Mereka hanya halal ketika berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Nah, kemudian kalau mau dimakan mentahan, oke lah, oke. Tapi kalau kemudian dimasak, jadi kalau orang mengatakan ini tengkleng kambing pasti halal, nanti dulu. Tengkleng kambing pasti halal, nanti dulu. Apakah kambingnya disembelih secara syar'i? Oh ini yang nyembelih saya sendiri, insya Allah syar'i. Tetapi bumbu-bumbunya bagaimana? Apakah panjenengan juga membuat bumbunya sendiri yang kemudian memastikan itu bahannya halal? Jadi tengkleng kan pakai kecap. Ini kecapnya Anda buat sendiri atau beli? Nah kalau beli kan belum tentu halal, kecuali kecapnya punya sertifikat halal, ada logo halalnya. Kecap. Kemudian bumbu yang lain, garam misalnya. Garamnya terus kehalalannya. Nah kemudian sekarang memang masih relatif banyak ya, dan sekarang makin banyak orang jualan makanan haram itu makin banyak sekarang. Tidak sedikit di sekitar kita ini ada orang jualan masan-masan babi, kemudian masan-masan daging hewan-hewan buas ya, seperti daging anjing, daging ular, bahkan daging biawak juga ada. Kemudian daging ayam bangkai itu masih ada, meskipun memang ada rahasia ya, ada rahasia dari instansi terkait ya. Daging ayam bangkai, daging sapi bangkai ada rahasia, daging sapi gelonggong juga ada rahasia. Tetapi diiris dimakan mungkin tidak. Tetapi hati-hati dengan penggilingan daging. Beberapa kali kita ingatkan, kita sampaikan Bapak Ibu, barangkali kita merasa aman ketika membeli bakso atau siomay, tahu bakso, batagor, spaghetti, sambal goreng, sosis, galantin, lumpia Solo, burger. Kita merasa aman. Ini kan dari sapi. Oh nanti dulu. Digilingkan di mana? Daging sapinya digilingkan di mana? Ini kan siomay ikan. Iya, tapi digilingkan di mana? Di alat penggilingan milik sendiri atau milik umum. Nah kalau milik umum, apakah ada jaminan tidak tercampur dengan daging hewan yang tidak halal? Nah ini hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Jadi tidak otomatis daging sapi mesti halal, tidak. Kemarin sempat ramai ini ada kasus bakso yang tidak halal karena terdeteksi ketika dicek menggunakan porcine test ya. Itu ternyata terdeteksi ada
terdeteksi ada kandungan babinya. Nah, pemilik mengatakan, loh kami itu nggak pakai babi. Nah, barangkali kecampuran di penggilingan. Kan bisa begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya tayangkan gambar atau foto alat penggilingan daging. Itu kan ada rongga-rongga ya. Itu di gambar itu kan ada rongga-rongganya. Nah, kira-kira mau apa tidak ya, petugas jasa penggilingan daging itu mencuci alat penggilingannya 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah setiap kali selesai menggiling daging babi. Itu mau apa tidak? Gak mau, nah maka itu pasti campur, pasti. Maka hati-hati. Kemudian maaf, ini sekilas info karena ini pernah kita sampaikan, bahkan mungkin sudah ini ya ada 2 kali, tapi mohon izin sampaikan lagi nih Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Masih ingat? Pertama dari warna. Daging sapi merah tua, merah marun, daging babi merah muda. Satu. Harganya, daging sapi per kilo rata-rata kan 120, 130. Daging babi, jauh lebih murah. Ya sekitar, ya kalau lemaknya tebal, hanya sekitar 55.000 bisa kurang ya. Di Bali itu konon lebih murah lagi. Di Bali ya, apalagi di Papua ya. Nah kalau lemaknya tipis seperti ini, lemaknya tipis ini agak mahal ya. Sekitar 85.000. Itu sudah mahal, 85.000 per kilo itu sudah mahal. Nah, maka jika kita di pasar ditawari daging sapi kok per kilo 80.000 itu kurang, hati-hati. Kecuali promo loh, kecuali promo, punya sertifikat halal, promo itu boleh lah. Tapi kalau umum hati-hati. Kemudian aromanya beda, daging sapi aromanya harum. Nah, kalau daging babi aromanya kombinasi antara amis, apek, dan pesing. Kenapa amis ya? Kenapa apek? Kenapa pesing ya? Karena back fat lemak punggung babi itu mudah mengalami oxidative sensitivity, mudah berubah jadi tengik karena dia teroksidasi. Ya, kemudian mudah rusak. Jadi tengik gitu. Nah, kemudian kenapa pesing? Ya, di buku Reproductive Physiology on Mammals and Birds karangan Profesor Evinal Bandov dan Envinal Bandov itu ditulis itu bahwa kenapa banyak konsumen daging babi mengeluh daging babi pesing, itu karena prepusium dan kantong urin babi itu sering bocor. Maka urin itu kemudian merembes ke daging. Kemudian ini daging babi. Nah, hati-hati pula Bapak Ibu, tidak hanya daging babi. Tidak sedikit orang yang kemudian menjual, bahkan orang Islam itu tergoda membeli daging yang tidak halal seperti ini. Seperti ini. Di Indonesia ya yang terdekat dari sini aja lah, misalnya di Solo ada 100 warung, satu warung itu butuh 4 anjing, berarti satu hari saja sudah ada 400 anjing yang dibantai. Lalu 1 minggu 400 dikalikan 7, berarti kan itu ada 2.800 anjing. Lalu 1 bulan itu ada 11.200 anjing yang dibantai. Dan kalau mau dikalikan lagi 1 tahun ada 134.400. Dan itu hanya di Solo aja. Gimana dengan di Jogja? Masih ada kota-kota lain yang membolehkan yang ada banyak pedagang daging anjing ini. Ada Jogja, di Jakarta, di Bali bahkan juga sekarang banyak sekali. Lalu di Manado, di Karanganyar, di Semarang pun sudah ada satu tempat yang jual daging anjing di mall. Nama saya Sunarto, profesi saya penjual Sari Cakugu. Ini anjing peliharaan saya namanya Becky. Ada 4. Grabias, daging goreng, sama tongseng, sama rica-rica. Disuplai dari Gemolong. Ya, mereka kemari naik sepeda motor pakai bronjong. Saya dipasoknya tiap hari 3.
bahkan kalau rame bisa tambah. Biasanya ya cari muter-muter terus kampung. Biasanya yang nyari itu kebanyakan di Wonogiri. Itu nangkepnya ya biasanya tunggu masuk rumah dulu, baru di kancing lawangnya baru bisa ditangkap. Semua kalangan nih saya kira yang pernah dari tempat saya, dari anak kecil, entah laki entah perempuan, terus dewasa, remaja, udah mudi, tua-tua aja suka. Oke Bapak Ibu, ternyata banyak ya di sekitar kita ini orang yang jualan masakan menggunakan daging anjing. Ternyata banyak ya. Dengan berbagai macam nama gitu. Ada yang spesial B1, ada tongseng B1, rendang B1, sate B1, bakmi B1 begitu. Ada lagi istilah sengsu ya. Tongseng su gitu. Karena nggak boleh bilang asu. Masa dosen bilang asu. Kemudian rica-rica jamu misalnya gitu. Kemudian ada yang bilang kambing balap atau kijang kota. Kijang kota ini maaf salah ketik, kijang kota ya. Kemudian di Solo itu ada istilah Scooby-Doo. Nah ini istilah-istilah semacam ini mohon dicermati bahwa ini adalah masakan daging anjing gitu yang diharamkan. Bapak Ibu, daging anjing itu haram. Kenapa anjing itu haram? Karena anjing ada 3 alasan ya. Meskipun tidak disebutkan haram di Quran, tetapi anjing itu disebut atau dikategorikan tidak halal dikonsumsi oleh di hadis oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis itu menjadi pegangan hidup kita juga. Jadi tidak hanya Quran, tapi juga hadis yang kita pegang. Meskipun di Quran tidak ada penyebutan pengharaman anjing, begitu daging anjing, tetapi karena di hadis itu ada indikasi tentang pengharaman daging anjing, maka daging anjing termasuk yang diharamkan. Nah, para ulama sepakat tentang keharuman memakan daging anjing. Kenapa? Karena masuk dalam 3 kategori. Pertama, anjing adalah binatang karnivora, binatang pemakan kotoran. Binatang pemakan daging. Ya. Dia termasuk binatang buas yang dari pemakan daging. Maunya ya daging, tulang. Ya. Dia tidak mau makan sayur-sayuran, nggak mau lotek, pecel, kemudian sayur lodeh itu dia nggak mau. Gudeg, manggar itu dia nggak mau. Apalagi ya oseng-oseng daun ketela nggak mau dia. Atau yang lain dia nggak mau. Maunya apa ya? Daging, kemudian tulang gitu baru mau. Karena dia adalah karnivora, binatang buas. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing adalah binatang yang disuruh dibunuh, hendaknya dibunuh di baik tanah haram ya. Nah kalau disuruh dibunuh berarti dagingnya haram. Kalau dagingnya halal, maka Rasul tidak akan menyuruh membunuh daging, tidak akan menyuruh membunuh anjing. Gitu. Ulama begitu sepakat. Kemudian yang ketiga, anjing termasuk al-jalalah, binatang memakan kotoran. Nah, binatang memakan kotoran ini kan ya karena dia spesifik, dia adalah binatang yang sukanya makan kotorannya. Saya kira tidak sedikit bukti yang menunjukkan bahwa anjing memang suka memakan diapers, itu kantong kontainer penampung kotoran anak-anak kita. Nah itulah. Nah jadi termasuk al-jalalah. Ular juga diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena satu, ular termasuk karnivora. Ular binatang memakan daging atau binatang memakan binatang yang memangsa hewan lain, menggunakan taringnya untuk memangsa, untuk mencengkeram mangsanya dan seterusnya. Ular makanannya apa? Mau nggak ular itu makan daun, makan bunga? Nggak mau. Makanannya apa? Ya makanannya ya ayam gitu kan. Kalau nggak ayam ya kelinci, tikus, kemudian anak kambing. Kambing juga mau dia. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada yang lain manusia kadang dimakan juga. Ya. Biawak begitu pula, ular karnivora. Yang kedua, ular itu juga disuruh dibunuh. Rasul bersabda, bunuhlah ular. Nah, kan ada sabda itu, maka ular termasuk binatang yang diharamkan dengan alasan satu, dia karnivora, yang kedua disuruh dibunuh. Nah, kalau biawak ini mirip dengan buaya. Biawak dan buaya itu sama-sama karnivora, binatang memakan daging, binatang memakan binatang yang lain. Makanannya apa? Kalau biawak kan dia pemakan telur buaya. Nah, kalau buaya dia pemakan
binatang yang lain, bisa kambing, bisa kijang atau rusa, itu pun yang lain. Nah, Rasul bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Binatang buas yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk mencengkeram. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah berkata, Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ini yang dimaksud adalah karnivora, bukan yang omnivora. Ayam itu punya kuku tajam, tapi ayam itu bukan karnivora. Ayam adalah omnivora. Kemudian musang juga begitu. Musang itu bukan karnivora, tapi dia omnivora. Maka dihalalkan makannya. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Jadi burung-burung yang berkuku tajam itu juga diharamkan. Maka jika ada orang berburu burung, ya, jadi misalnya mereka ke hutan, dan mohon jangan berburu di tengah kota atau di perkampungan, ya, karena burung-burung di tempat kita ini kan memang sengaja dikembangbiarkan kemudian dilepas untuk menciptakan keindahan di tempat kita, ya. Jangan sampai kemudian malah diburu, ya. Nah, kalau mau berburu, ya berburu itu jangan yang kecil tapi yang besar dan populasinya banyak, ya. Misalnya burung kalkun, nah itu kan malah tuh ya gampangnya berburu itu, ya. Jelas barangnya gede itu dan populasinya banyak. Jangan berburu burung-burung yang sudah sangat langka. Cendrawasih diburu langka, dimakan daging, ya Allah ya Rabbi, makan ayam, lebih banyak ayam. Burung yang berkuku tajam contohnya apa, ya? Ada elang, kemudian Raja Wali, burung Garuda, kemudian gagak, terus burung kondor, kemudian burung hantu, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, Rasul bersabda, ada 5 hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Itu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung Raja Wali. Ini ada anjing di sini, berarti anjing itu diharamkan dikonsumsi karena disuruh dibunuh. Burung gagak dan burung Raja Wali ini keduanya adalah burung-burung karnivora, burung pemakan daging. Ada lagi hadis, ada 5 macam binatang fasik yang hendaknya dibunuh di tanah halal atau tanah haram, yaitu Raja Wali, burung Raja Wali, burung gagak, ya, ini keduanya tadi burung-burung karnivora. Kemudian tikus, binatang yang menjijikkan, kalajengking, dan anjing gila. Kemudian, nah Bapak Ibu, apa hikmahnya? Apa hikmah dibalik pengharaman memakan daging anjing? Sebentar, ini kayaknya slide-nya perlu dibalik gini aja dulu. Ke sini dulu. Nah, ke sini dulu. Mohon izin kan. Atau gini, slide-nya tak balik dulu. Bapak Ibu, kita bahas dulu, ya. Kita bahas dulu ciri-ciri, ya. Ciri-ciri daging anjing. Saya kira tidak banyak di antara kita yang mengetahui ciri yang membedakan antara daging anjing dan daging yang lain, gitu. Nah, mari kita bahas, Bapak Ibu. Mari kita bahas. Mungkin kalau perlu dicatat, silakan dicatat, ya. Nanti disebarluaskan, gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, ini ciri khusus yang membedakan daging anjing dengan daging yang lain adalah harga daging anjing itu lebih murah daripada daging sapi maupun kambing. Daging sapi kan 120, daging kambing kira-kira ya 100. Anjing jauh lebih murah ya harga dagingnya. Tetapi kenapa orang banyak jualan masakan daging anjing? Karena konon keuntungannya setiap ekor itu bisa 150 sampai bisa 250.000 per ekor. Keuntungan jualan masakan itu. Maka jika orang tidak punya iman, ya wajar kalau kemudian jualan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing itu adalah binatang karnivora. Dia suka lari-lari dan seterusnya. Makanannya daging, ya. Nah, maka daging anjing itu seratnya lebih tebal dan relatif lebih keras, lebih alot dibandingkan dengan daging unggas
ayam, itik, puyuh, kalkun, ataupun daging hewan ruminansia seperti sapi, kambing, kerbau, domba, termasuk unta, daging lebih empuk. Beri daging ayam, daging itik. Jadi daging anjing itu seratnya lebih tebal. Saya sempat baca di diskusi di internet, orang-orang yang penggemar masakan anjing itu konon menikmati itu karena memang alot-alot, jadi suka yang seratnya yang tebal gitu, alot-alot gitu, jadi digigit itu nggak cepat, ada seninya katanya begitu, padahal baunya luar biasa. Jadi serat dagingnya lebih tebal dan lebih alot gitu dibandingkan daging unggas seperti daging ayam, daging itik, kalkun, puyuh, kemudian juga dibandingkan daging-daging hewan ruminansia seperti sapi, kambing, kerbau, domba, rusa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kan kita tahu ya, anjing itu binatang buas. Ketika dia mau disembelih, dia ngelawan. Benar nggak? Makanya seringkali anjing itu tidak disembelih. Ini cara menyembelihnya tidak disembelih, tapi diapakan? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Silakan diketik di chat room. Ketik di chat room bagaimana cara menyembelih anjing. Kan nggak langsung disembelih, ada pendahuluan. Nah, itu silakan diketik. Ada ini dipukul, dikeprok, ditombak, dipendungi, ya, dipukul, dipendung, dibanting, dimasukkan karung dan dipukul, betul, ya. Dipukul kepalanya, iya. Diikat, yang diikat apanya dulu? Jadi pelan-pelan tangannya diikat dulu, gitu ya. Dijirit, dibantai, ada yang disetrum dulu, ya betul Pak Akbar, disetrum dulu. Nah, kenapa demikian? Karena anjing itu bisa, karena kalau mau ditangkap, mau dibunuh, dia nggak mau, dia nggak hanya protes, dia memberontak, dan dia punya cakar, punya kuku dan punya taring, maka seringkali dia nyatek. Nyatek itu apa ya? Bapak Ibu tolong saya dibantu, bahasa Indonesia nyatek itu apa? Diketik dong. Nyatek itu apa sih? Nyatek itu digigit, nyokot ya. Oh, nyakar atau nyokot atau gigit? Nyakar, gigit. Nah, ini ada dua pengertian nih. Gimana? Nyakar sambil gigit sambil nyakar, atau gimana? Nyatek. Ya itulah pokoknya gitu ya. Jadi karena dia punya taring dan dia punya kuku, maka ya dia gunakan itu. Maka karena eksekutor itu menggigit tiba-tiba, ini betul ya Pak Bu apa namanya, Pak Rahmadi, atau dijaga dengan kaki depan ya Bu Dia. Gigit pakai mulut, gigit pakai tangan, namanya bukan gigit. Ya gini, ya dia akan melawan. Nah karena eksekutornya itu khawatir kalau kemudian kecatek. Nah, saya nggak tahu akhirnya apa kesimpulannya kecatek. Nah, karena eksekutornya itu khawatir kalau kecatek, maka seringkali kemudian dijirit pakai keling, pakai kawat itu dijirit lehernya. Kemudian setelah nggak bisa apa-apa, baru kemudian dipukul dulu, atau diam-diam tiba-tiba dipukul mendadak, tiba-tiba dipukul, pura-pura mau dikasih pakan, dilos-los, terus dipukul cetot gitu, kemudian gegar otak, pingsan. Kemudian langsung dibantai. Ada yang dimasukkan karung, kemudian dibelebeki itu apa? Ditenggelamkan di air. Jadi ada yang dipukul, ada yang disetrum, tadi ada yang dimasukkan ke karung, kemudian dipukul, atau dimasukkan karung, kemudian dibelebeki banyu, ditenggelamkan di air. Nah, karena ditenggelamkan atau dipukul, maka darah tidak keluar maksimal, atau mungkin malah tidak keluar. Maka, nah bisa kita tebak, kalau darah tidak keluar, maka ya darah kan menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Maka kuman-kuman penyebab penyakit berkembang biak di situ, sangat pesat dijamin ya. Berbagai mikroba patogen penyebab penyakit berkembang biak di situ, sangat pesat di daging. Dan karena sangat pesat, maka yang keempat, aroma daging anjing itu tidak sedap, amis tapi mudah berbau busuk, dan sering dikerumuni lalat. Nah, kenapa kok dikerumuni lalat? Ya, kan aroma busuknya muncul di situ, maka disukai lalat. Kan lalat suka sekali itu. Ya. Senyawa-senyawa putresin, kadaverin itu sangat disukai oleh lalat. Ya. Yang kelima, ya ini tekstur daging anjing itu mudah rusak. Kenapa ya? Ya mikroba patogen
dan di komposer di situ berkembang biak ya jadi struktur fisik sel dan jaringan anjing kan digerogoti oleh mikroba itu di komposer. Nah itulah. Nah maka Bapak Ibu tidak mengherankan ya, tidak mengherankan kalau kemudian di Cina, di provinsi Sichuan, kemudian Sichuan bacanya gimana itu? Sichuan, Tibet, Yunan itu tahun 2000 sampai 2003 itu sempat ada wabah trichinelosis dari Trichinella spiralis. Ini bakteri patogen yang sangat berbahaya. Nah, ternyata dilacak oleh peneliti yaitu tim peneliti dari Wang, Cui, Su. Ini dipublish tahun 2006 di Acta Tropica. Acta Tropica. Mereka menggunakan judul The Epidemiology of Human Trichinellosis in China during 2000 and 2003. Nah ini ditayangkan waktu itu dipublish waktu itu bahwa kasus Trichinella spiralis ternyata disebabkan karena banyak orang-orang Cina di 6 provinsi, tidak hanya di 3 provinsi, tapi di 6 provinsi di Cina itu yang suka mengkonsumsi daging babi mentah atau yang kurang matang masaknya. Nah kalau kurang matang kan berarti ada spora bakteri ini yang ada di daging babi atau anjing. Nah ini kan 76,47 berarti 76,5% ini kan dari daging babi mentah atau kurang matang. Terus dari daging anjing mentah itu 11,77 atau 11,8%. Makan daging anjing mentah. Berarti banyak kuman-kuman penyebab penyakit termasuk Trichinella spiralis di situ. Ini berbahaya. Bapak Ibu bisa search di internet kasus Trichinellosis atau di Trichinella spiralis ini efek di tubuh itu apa bisa dibaca. Ini jadi wabah loh ya, wabah. Angka kematian sangat tinggi ya. Hampir 300 lebih saya kira. Ya. Nah, kemudian daging anjing juga banyak mengandung berbagai bakteri patogen. Patogen itu penyebab penyakit ya. Seperti bakteri Staphylococcus aureus, kemudian Escherichia coli, Escherichia coli, kemudian ada Salmonella SPP itu ada yang Salmonella typhimurium yang menyebabkan tipes, ada Salmonella Salmonella enteritidis, ya. Kemudian ada Citrobacter vendui, kemudian Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa dan yang lain-lain. Ini maaf, tak ketik DLL ya. Mohon izin diketik DLL karena banyak. Nanti tempatnya nggak cukup. Nah, pustaka ini bisa kita cek. Ini monggo nanti di double check Bapak Ibu yang tertarik silakan. Ini publikasinya bisa di-download ya. Ini diketik saja nanti microbiological quality of ready to eat dog meat sold in some parts of Plateau State, Nigeria. Ini dipublish di Science World Journal. Yang mempublish Dasen, Cetva, Jaknen dan lain-lain ya tahun 2020. Sekarang tahun ini. Ya. Volume 15 halaman 2026 sampai 29. Monggo nanti bisa di search. Nah, ini bakteri-bakteri ini efeknya apa Bapak Ibu? Kalau orang kena itu efeknya apa? Nah, contohnya gini, Staphylococcus aureus. Ini dapat menyebabkan bisul, kemudian empethigocellulitis, kemudian staphylococcal skin syndrome. Ini sindrom kulit itu ngelundung-ngelundung gitu ya. Kemudian kalau E. coli itu bisa menyebabkan infeksi akut di saluran pencernaan, di usus. Bahkan kemudian jadi diare akut ya. Dan kalau diare akut orang bisa kemudian kehabisan cairan. Nah, kalau kehabisan cairan, nah efeknya bisa ditebak. Dan kalau tubuh sudah kekurangan cairan, mengembalikan tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kemudian salmonella. Ya, salmonella dapat menyebabkan penyakit tipes. Tipes ya contohnya salmonella typhi. Dan berbagai salmonellosis yang lain. Salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh salmonella. Kalau tadi ada Trichinellosis berarti Trichinella. Kemudian ya penyakit-penyakit yang lain namanya mirip dengan nama genusnya. Kemudian kalau bakteri Proteus vulgaris ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atau infeksi di entah itu di antara ginjal ke kantong urin vesika urinaria itu kan ada saluran namanya ureter.
dari ginjal ke kandung kemih atau ke gallbladder atau vesika urinaria, itu kan ada saluran namanya ureter. Kemudian dari ureter keluar ada uretra. Nah, itu infeksi di situ karena bakteri Proteus vulgaris. Nah, kalau Pseudomonas aeruginosa itu dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti dermatitis, ya, jadi radang di kulit, kemudian otitis eksternal, folikulitis, infeksi pada mata dan telinga. Ini ya mohon maaf tidak sedikit ya Bapak Ibu, ini penting bagi para perenang ya. Ini kadang ada infeksi di telinga karena Pseudomonas aeruginosa. Nah, maka jaga kebersihan gitu. Jadi kalau anjing diharamkan ya wajar karena ini kayak gini itu. Terus daging ayam tiren, ayam bangkeng. Bapak Ibu, daging ayam tiren atau ayam bangkeng masih banyak sekarang ya. Banyak dijual di pasaran ya. Dan ada indikasi memang dijual bebas di berbagai warung, termasuk pasar di berbagai kota, berbagai wilayah. Nah, poinnya begini, kalau Bapak Ibu, jadi gini, memang standar kita kalau membeli makanan ya punya sertifikat halal ya. Nah, kalau terpaksa tidak ada ya, jadi tidak ada warung yang bersertifikat halal, ya sudah kita pilih yang kira-kira aman. Yang paling aman kita tahu penjualnya itu ngajinya bagus, menghafalkan Quran, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati gitu ya. Ya kemudian kalau jadi tepuk anak soleh. Jadi kalau memproduksi makanan pun mereka hati-hati ya. Karena kalau mencelakakan manusia, kemudian orang yang keracunan, apalagi harus jadi masuk neraka, maka risikonya luar biasa. Nah, kalau kemudian kita sudah milih ya, kita sudah milih warung yang aman kira-kira, tapi kemudian kok harga daging ayamnya kok murah sekali? Biasanya itu satu potong itu 5.000, ini kok cuma 1.000. Kok bisa ya? Kok cuma 1.000? Dari mana dia kok bisa murah? Oh, biasanya 5.000, 6.000 kok cuma 1.000. Padahal potongannya besar. Paha atas misalnya. Besar itu ya. Atau dada dibagi 2. Kok bisa murah sekali? Padahal ayam potong itu per kilo kan 30 sampai 35.000. 35.000 itu per kilo. Kalau umumnya kan dipotong itu kan bobot 1,5 sampai 2 kilo. Kemudian dihilangkan bulu, kepala, kemudian bulu, kemudian darah dan lain-lain. Kemudian dibagi 7, kepala, dada dibagi 2, dada bagi 2, kemudian paha bagi 2, sayap 2, berarti 7. 35.000 dibagi 7 itu kan berarti 5.000. Ya toh? 35.000 dibagi 7 kan 5.000. Itu mentah loh ya. Nah, kalau mentahnya aja 5.000, kemudian dijual hanya 1.500. Nah, dari mana keuntungan penjualnya? Kalau itu daging normal. Nah, ini kan nggak masuk akal. Apalagi pas kita gigit, kok baunya menyengat, gak enak. Waktu dikelupas, semakin dikelupas, semakin gak enak, tinggalkan. Jangan sampai kemudian, wah eman-eman ya, suhu mengatus, eman-eman dimakan. Kuman-kuman masuk ke perut kita, naudzubillah min dzalik. Eman-eman, hati-hati. Kemudian tekstur dagingnya atau warna dagingnya kelabu pucat gitu. Kemudian tekstur dagingnya cepat rusak, bedel. Dan apalagi tidak ada bekas sembilan di leher. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Jumat malam, Satuan Reskrim Polres Magetan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Partono menggerebek lokasi pengolahan ayam tiren atau ayam bangkeng yang berada di Desa Bulu Gunung, Kecamatan Pelausan, Magetan. Di lokasi pengolahan ini, polisi menemukan ratusan ayam tiren atau ayam bangkai yang hendak dimasak. Terlihat kondisi ayam cukup mencengangkan. Bangkai ayam ini sudah berbau busuk dan sudah membiru. Selain menemukan ayam tiren yang belum dimasak, polisi juga menemukan puluhan ayam tiren yang sudah dimasak dan siap untuk dipasarkan. Untuk menghilangkan bau dan warna, ayam tiren diolah memakai bahan kunir. Saat penggerbekan, 2 perempuan tua sedang bekerja mengolah ayam tiren, dan menurut pengakuan mereka, ia hanya diminta bekerja dan dibayar Rp2.500 per ekor.
Dalam sehari, mereka bisa mengolah ayam tiren antara 25 hingga 30 ekor. Biasanya berapa orang Mbak yang bekerja di sini Mbak? Ayam kacang yang tiga sekawan yang boten nambut yang kalian kan. Terus untuk ongkosnya? Ongkosnya dia asal kacang kata yang harus kecil. Hitungannya gimana? Per ekor atau? Oke, perhitungannya yang ngatur tunggalannya. Kali setengah. 2.500. Menurut Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Partono, untuk mendapatkan bangkai ayam tersebut, pelaku berkeliling ke kandang-kandang ayam untuk mencari ayam mati, lalu dibeli dengan harga Rp2.000 per ekor. Murah sekali. Setelah dimasak, ayam dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per ekornya ke daerah Magetan, Pacitan, hingga ke Wonogiri, Jawa Tengah. Mencari ayam yang sudah tiren, kemarin di kandang-kandang, kemudian dibawa pulang, dikumpulkan jadi satu, terus kemudian dikelola oleh saudara Bagus sebagai tersangka, dan dia mengajak tetangganya untuk mengerjakan bulunya supaya habis. Ayam itu dibeli dengan harga berapa nih? Kalau ayam itu dibeli dari ke kandang-kandang itu hanya dikasih rokok. Setelah masak, itu ayam itu dijual ke wilayah daerah Kabupaten Pacitan ke Kabupaten Wonogiri dengan harga Rp20.000 sampai Rp30.000. Selanjutnya, polisi menutup tempat pengolahan ayam tiren atau ayam bangkai dengan memasang garis polisi. Polisi juga menyita ayam tiren sebagai barang bukti dan mengamankan 2 pemilik pengolahan ayam berinisial S dan DS dan 2 orang pekerjanya ke Mapolres Magetan untuk dimintai keterangan. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Wow. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV. Oke, Bapak Ibu monggo hati-hati. Mari kita belajar lagi membedakan daging ayam sehat dengan ayam tiren. Ini yang sebelah kiri, ini daging ayam tiren, sebelah kanan ayam sehat. Monggo ini mari kita belajar membedakan lagi. Bapak Ibu, bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara mencermati begitu perbedaan antara daging ayam sehat dan ayam tiren. Pertama, jelas di sini nampak dari luar secara visual warna kulit. Satu, warna kulit. Warna kulit ayam sehat itu kuning bersih cerah. Nah, kalau ayam tiren ini warnanya putih kelabu kebiru-biruan, agak merah, nggak jelas begitu ya. Satu. Yang kedua, ayam sehat ini kan berasal dari ayam masih hidup, sehat, kemudian disembelih, kemudian darah keluar maksimal, kemudian mati sempurna, kemudian direndam air panas, kemudian dicabuti bulu-bulunya, maka kemudian pori-pori bekas cabutan bulunya nutup lagi rapat. Jadi kalau ayam tiren, karena matinya sudah lama, matinya kemarin atau beberapa hari yang lalu, maka ketika direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak nutup lagi. Kenapa tidak nutup lagi? Ya tentu karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama. Maka ketika dicabuti bulu-bulunya, gak segera nutup lagi. Begitu. Kemudian, itu yang kedua. Yang ketiga, sendi-sendi ayam sehat, itu kalau ditekuk-tekuk dia lentur, elastis. Tapi kalau ayam tiren, ditekuk-tekuk dia kaku, tidak elastis, mengkengkeng nih, kaku. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu warna daging yang merah muda, bersih. Dan kalau ayam tiren warna daging yang merah tua, kecoklatan. Kenapa? Karena darah tidak keluar. Darah tidak keluar akan mengisi pembuluh darah pada daging, ya, sehingga kemudian memberikan pencitraan warna daging yang lebih gelap. Kemudian beda berikutnya, harganya beda. Ayam potong kan sekilo, ayam broiler ya, sekilo kan berapa tadi? 30 sampai 35. Nah kalau ayam tiren ya sangat murah. Ya. Kadang gini, kalau pagi itu masih normal, masih 30.000 per kilo. Pagi jam 5, jam 7 turun jadi 27, 26. Nah kalau yang nawar pintar bisa 25,5. Jam 9 turun lagi 21, 20. Jam 11 turun lagi jadi ya hanya 6.000 per ekor atau per kilo gitu. Menjelang maghrib siapa yang mau bawa malah dibayari karena aromanya nggak sedap, aroma busuknya nggak sedap.
Maka beda berikutnya adalah aroma dagingnya tidak sedap. Maka Bapak Ibu, aroma daging bisa jadi indikasi juga. Ayam sehat tuh aroma dagingnya seger, harum. Kalau ayam tiren, ayam bangkai, aroma dagingnya tidak sedap. Bapak Ibu masih ingat kemarin bagaimana cara menghilangkan bau tidak sedap pada daging ayam tiren? Bagaimana caranya? Monggo silakan diketik. Ini sekaligus kuis ya. Silakan diketik bagaimana cara oknum cara oknum pedagang ayam tiren menghilangkan bau busuk ayam itu. Ada yang ini mengatakan direndam air kunyit. Kalau pakai kunyit itu ternyata masih kecium aromanya. Daun kunyit emang bisa ya? Belum tahu. Ada formalin ya. Formalin Bu Sri Haryati dan yang lain, Pak Rahmaning Tias. Formalin iya bisa formalin. Ya Bu Nurmining pakai nanas. Gimana pakai nanas? Menghilangkan bau busuknya. Ini saya malah baru tahu kalau pakai nanas ya. Air cuka. Nah, ini bukan kemudian kita kumpulkan terus nanti kita coba, tidak ya. Tetapi ini agar kita tidak terkecoh. Gini, kalau menggunakan formalin memang efektif. Tetapi begini, Bapak Ibu mohon dibiasakan kalau membeli daging ayam, tolong dicium. Cium aromanya seperti apa. Kalau aromanya kok bau formalin, ya jangan dibeli, berarti dia direndam formalin. Dikubur. Ya, jadi dicium aromanya, kalau ada aroma formalin berarti dia direndam formalin. Cuma formalin itu baunya seperti apa? Bapak Ibu periksa Baiklin ya. Nah, itulah mirip-mirip Baiklin. Nah, maka kalau ada aroma gitu jangan dibeli. Dulu pernah suatu ketika istri itu memasakkan udang goreng karena besar-besar gitu. Tapi pas gigitan pertama langsung saya dicuil itu diapakan? Disobek gitu. Cium. Ya Allah, baunya sangat kuat aroma formalin. Jadi nampaknya itu adalah udang yang sudah lama gitu, agar nggak bau itu direndam formalin, diawetkan begitu. Hati-hati, kalau itu kita makan, nanti formalin akan masuk ke perut kita dan ikut mengawetkan usus kita. Dan kalau usus kita jadi awet, itu jaringannya mati. Nah, kalau jaringannya mati, maka jaringan itu nggak bisa nyerap pori-pori, jadi pori-pori itu nggak bisa menyerap nutrien lagi. Kemudian tidak bisa mendorong digesapakan ke makanan ke saluran pencernaan berikutnya, hanya membusuk di dalam. Kemudian tidak bisa menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti protease. Kemudian tidak bisa menghasilkan mukus untuk melindungi dari toksin. Nah, susah itu malahan. Maka mari kita biasakan kalau membeli daging ayam, dipegang, dicium aromanya seperti apa. Kalau ada aroma formalin, letakkan. Nah, kalau pas di pasar kita pegang, kita cium, nggak boleh sama penjualnya, ya letakkan. Pindah. Loh, kenapa nggak boleh? Oh, kita kan mau beli. Bukan, loh kenapa Bu kok dipegang-pegang? Namun ngiseng daripada di rumah. Ya nggak begitu kan? Kan kita mau beli. Oh, beli dipegang, dicium nggak boleh. Sudah, letakkan, pindah. Loh, pembeli itu kan raja. Oh, kita mau beli kok. Nah, cuma kalau menggunakan formalin itu ketahuan dari aromanya. Jadi ketahuan dari aromanya, kemudian dan yang kedua formalin itu mahal. Maka jarang yang pakai ini. Nah, ini ada yang kemudian katanya direndam cuka ya, buju. Direndam cuka, ada yang dikasih jeruk, direndam air garam. Ya mungkin bisa juga ya, tetapi begini. Yang paling populer, paling banyak dilakukan di Indonesia ya, apalagi di Jogja itu menggunakan air direndam pada air cucian beras. Nah, dicelup sebentar, direndam, diangkat, bau busuknya hilang. Bau busuknya hilang. Tetapi kalau sampai siang nggak laku, bau busuk muncul lagi karena darah itu masih di dalam dan nggak keluar. Dan pertumbuhan mikroba itu kan cepat sekali di situ. Ya mungkin ketika direndam di air cucian beras, yang kena itu hanya bagian luar saja, bagian permukaan luar. Bagian yang dalam kan tidak kena, maka otomatis tetap berkembang biak.
Maka sampai siang bisa muncul lagi, maka direndam lagi sebentar, baru diangkat, dicelup, direndam. Sampai sore nggak laku, dicelup lagi sebentar, baru diangkat. Maka Bapak Ibu kalau di pasar, panjenengan ditawari daging celup, itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras. Daging celup, ya, hati. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, sapi gelonggong. Apa ini? Ini maaf, ini mulai marak lagi ya. Daging basah. Bapak Ibu, kalau tadi daging celup itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras. Nah, kalau daging basah itu adalah daging sapi gelonggong. Nah, ini koran ini 12 Februari 2020. Jawa Pos, Padang Solo. Ini 12 Februari 2020. Warga Ampel terciduk selundupkan 300 kg daging sapi gelonggong. Ada lagi ternyata. Wah, ini parah ini. Mulanya pemberian pakan sapi ini nampak wajar-wajar saja. Tidak ada yang janggal. Namun saat dipancing soal proses jual beli sapi, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Ada rencana mau dijual emang ini, Pak? Dijual kemana, Pak? Ini diapain nih, Pak? Dijual mama. Kasih minum. Biar apa, Pak? Ya, sama. Kayaknya pacarnya. Memang itu ya? Ya, memang pacar kayak di sini. Kalau mau pas lagi mau dijual juga kayak gini, Pak? Iya. Ini kalau dikasih minum kayak gini, berapa banyak, Pak, biasanya, Pak? 30 sampai 40 liter. Wow, 30 sampai 40 liter. Satu gelas itu kan cuma 0,4 liter atau 0,3 liter. Emang pengaruhnya besar ya, Pak? Berarti 100 gelas. Pak, ini kasih wow. Ini emang nggak kasihan sama hewan ya, Pak? Enggak, memangnya orang usaha dan saya itu, Mas. Yang penting enggak mati ya, Mas. Oh, yang penting jangan sampai mati. Iya, iya. Berarti memang sudah sering kayak gini? Sering. Jadi setiap kali mau jualan, Saya gitu lagi. Sebuah praktik curang yang membuat geleng-geleng kepala. Adanya selisih harga mendatangkan keuntungan yang cenderung cepat dan berlipat dalam hitungan angka menjadi alasan klasik para peternak ini mengakali para konsumennya. Namun ini kerja oknum semata yang mencurangi konsumennya. Tak perlu khawatir dan berlebihan karena masih banyak pelaku bisnis yang mengedepankan kejujuran dan menemukan sapi dengan cara yang wajar. Kawasan pemukaan sapi ini, puluhan ternak sapi digemukkan dengan pakan kualitas pilihan dan yang jelas tidak harus menyiksa sapi untuk mendapatkan bobot timbangan yang diharapkan. Masalah gerbong itu mulai dari awal saya itu mulai 85 itu belum pernah ternak siku, belum ada yang pernah dikasih gerbong itu belum pernah. Semuanya pakai rumput sama itu tidak, kemudian jerami itu saja. Paling lama itu 3 bulan setengah sampai minimum 180 sampai 200 ini. Ya, biasa saja seperti rumput, jerami, pakai kalau sore kan pakai dedak sama itu, sama air, sama itu aja kan. Nanti kalau sore pasti akan hijau-hijauan ini, kayak kalau jono atau rumput yang masih itu aja. Dengan pemberian nutrisi yang pas dan perhitungan yang tepat, faktanya sapi-sapi di sini terlihat lebih gemuk dan gempal tanpa harus dipaksa menelan puluhan liter air. Kasus gelonggongan ini mendapat tanggapan dari otoritas tempat. Untuk mengantisipasi adanya sapi gelonggongan, itu di tempat-tempat pemotongan hewan di RPH, kami itu
baik secara periodik maupun insidental, kami melakukan yang kita sebut dengan pemantauan, pemeriksaan tempat-tempat pemotongan tadi. Bahkan nanti setelah dipotongkan postmortemnya itu juga kita lihat, dagingnya itu juga kita periksa. Dan demikian diharapkan kecil sekali kemungkinan ada sapi gelonggongan. Ada pemantauan pemeriksaan sidak di pasar-pasar. Jadi kalau di pasar kita temukan daging yang pedagangnya tidak berani menggantung, ini patut kita curigai. Sapi gelonggongan ya, daging gelonggongan itu sebetulnya memang itu bukan daging yang sehat ya, dan gelonggong itu ada tingkatan, beberapa tingkatan. Kalau tingkatnya sampai banyak sekali nanti juga kandungan airnya akan tinggi ya. Saya bilang ya tidak sehat ya, karena kita juga tidak tahu air yang untuk menggonggong itu dari mana. Jadi dagingnya juga sudah tercampur dengan bakteri, dan otomatis nanti konsekuensinya kan nanti dagingnya menjadi cepat busuk. Kemudian kalau memang bakterinya berbahaya kan juga yang mengkonsumsi bisa timbul penyakit ya, baik itu diare, mules atau seperti apa ini semua seperti itu ya. Memilih daging sapi yang akan dikonsumsi memang butuh kejelian ekstra agar terhindar dari daging gelonggongan. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya daging gelonggongan berwarna pucat, permukaan daging relatif basah dan berair. Jika ditekan cenderung lembek, tidak kenyal, dan kehilangan aroma khas daging segar. Praktik curang gelonggongan harus segera diatasi oleh pihak terkait karena sudah sangat merugikan konsumen. Apalagi kasus ini sudah menahun dan perlu segera dicari solusinya. Dan sudah demikian Buser Investigasi kali ini. Kita berjumpa kembali pekan depan dengan topik menarik lainnya. Saya Joy Astro, salam Insidek. Ya, Bapak Ibu, ya memang kalau kita search di internet, di YouTube ya, dengan kata kunci sapi gelonggong, ternyata banyak. Tidak hanya di Ampel Boyolali, tapi di banyak tempat juga di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak. Ya itu ya barangkali karena termasuk di piring ya, tidak pidana ringan. Jadi sanksinya ringan sehingga kemudian efek jerahnya nggak ada. Maka memang tadi sudah dijelaskan, memang penampakan dagingnya itu basah, kesan berisi air itu banyak. Jadi Bapak Ibu, daging sapi yang normal itu kan keset ya. Keset itu apa sih keset? Keset itu bukan kering tapi apa ya, keset. Jadi kalau daging sapi gelonggong itu koyor-koyor. Alah, koyor-koyor itu apa ya? Jadi kita goyang-goyang itu tidak keset, tidak kompak gitu, tapi kesan berisi air itu banyak gitu. Kemudian yang kedua, meling-meling, mengkilap ya. Jadi mengkilap gitu. Kalau daging sapi normal enggak. Yang ketiga, harganya jauh lebih murah ya, karena margin keuntungannya juga bisa banyak. Kemudian tadi Pak Sasongko tadi mengatakan pelaku penggelonggongan itu jarang mau menggantung. Ya kenapa? Karena mesti akan menetes air. Jadi kalau digantung akan tes. Nah karena sudah banyak orang tahu, maka daging sapi gelonggong tidak akan digantung lagi zaman sekarang. Nah, tapi kalau diletakkan di meja display akan segera mengenang air di sekitarnya. Maka meja display orang jualan daging itu mesti dibuat miring agar air itu mengalir keluar. Kemudian mudah berbau busuk. Jadi selain kehilangan aroma daging segar khas daging sapi, itu dagingnya mudah berbau busuk. Kenapa mudah berbau busuk? Ya kita paham betul bahwa ketika digelonggong begitu, air akan mengisi termasuk pori-pori tubuh, kemudian membesar, hiperplasia, pecah. Maka ketika disembelih darah yang keluar tidak banyak. Nah, maka ketika darah jadi jantung jadi less responsif, tidak bisa memompa darah secara maksimal, maka timbunan darah di tubuh itu jadi banyak. Nah, itu dagingnya cepat busuk, yakin. Pasti cepat busuk. Hati-hati. Terus ini, Bapak Ibu, apa ini suike? Nah, suike asli Purwodadi ini apa ini? Suike. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas yang berasal dari Purwodadi? Suike. Jenis makanan ini tergolong makanan yang ekstrim karena merupakan daging kodok hijau. Masih jarang kita temui di Solo, warung makan yang menunya terbuat dari daging kodok. Adalah warung makan Bakti yang berada di Jalan Slamet Riyadi, barat perlintasan kereta api Purwosari yang menyajikan suike.
Warung makan ini menyediakan banyak menu yang terbuat dari daging kodok hijau, sekarang nggak ada, suike kuah, goreng, rica-rica, dan pepes. Pemilik warung ini mendapat resep masakan daging kodok hijau dari pengalamannya 2,5 tahun setelah menjadi karyawan di sebuah restoran suike di Purwodadi. Masakannya yang kaya akan rempah dan bumbu tradisional yang kental meresap ke dalam daging menjadi kekuatan utama warung ini untuk menarik pelanggannya. Bapak Ibu, kelihatannya enak ya, kelihatannya. Mungkin juga enak, mungkin ya. Mungkin enak, tetapi daging kodok itu dihukumi halal oleh para ulama. Daging kodok itu haram, meskipun enak tapi haram. Kenapa haram? Karena bukan karena hidup di dua alam, tetapi karena kata atau kodok itu tidak boleh dibunuh. Jadi kata atau kodok itu diharamkan bukan karena hidup di dua alam, bukan. Karena tidak pernah ada dalil, tidak pernah ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya kata atau kodok yang hidup di dua alam itu diharamkan karena hidup di dua alam, itu nggak pernah ada. Nah, kata atau kodok diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tapi karena tidak boleh dibunuh. Karena Rasul melarang membunuh kata atau kodok ini. Hadisnya jelas sekali. Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy, dia mengatakan bahwa seorang tabib pernah bertanya kepada Rasul tentang kodok atau kata yang dijadikan ramuan obat. Lalu Rasul mendengar itu, Rasul kemudian melarang si tabib tadi membunuh kata atau kodok itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Rasul melarang membunuh kata atau kodok, maka dagingnya haram. Kenapa haram? Satu, membunuhnya tidak boleh. Nah, kalau membunuhnya nggak boleh, gimana? Yang kedua, dimakan hidup-hidup, jadi ditelan hidup-hidup. Tapi pas ditelan hidup-hidup, itu kakinya malah mancal, gocean gitu, mancal keluar, ditekan lagi, mancal lagi keluar, tekan lagi, terus malah mengkeri. Dua, nggak bisa. Yang ketiga, ditunggu sampai mati. Kalau dia mati kan berarti dia bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Yang keempat, atau gini, dipotong-potong pahanya hidup-hidup, ya. Jadi potong hidup-hidup. Nah, kan tadi sudah ada hadis yang kita sampaikan bahwa setiap bagian dari tubuh bahimah yang terpotong ketika hewanya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, lalu kapan cara makannya itu? Nah, kapan cara makannya? Maka nggak ada pilihan lagi. Maka daging kodok atau kata itu diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tapi karena tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian ini ikan asap atau ikan bakar itu kan enak sekali ya, aromanya mesti enak, apalagi dibuka itu aromanya keluar, apalagi di Manado, wah mantap. Tapi ini bagaimana cara bumbu itu melekat ya, bumbunya bagaimana cara melekat pada permukaan daging ikan, bagaimana? Apakah ikannya direndam, dicelup pada bumbu, atau dioleskan bumbunya di permukaan daging ikan itu? Nah, kalau direndam is oke, tapi kalau dioleskan, nah oleskan pakai apa? Kalau pakai kuas, nah ini kuasnya kuas dari mana? Nah, ini kan pernah kita sampaikan Bapak Ibu. Kita pernah impor bulu babi dari perusahaan Anping di Cina, karena di Cina memang konsumsi daging babi itu sangat tinggi. Nah, maka bulu menjadi limbah. Nah, karena limbah kemudian diolah dibuat jadi kuas. Nah, jadi kuas pakai untuk mengoleskan mentega, margarin, dan seterusnya di permukaan daging. Nah, inilah. Hati-hati, ini ikan bakar itu kan dioles bumbunya. Ikan asap, iga bakar. Wah, iga bakar itu kayaknya enak sekali ya. Kayaknya. Apalagi yang masak pinter pakai bumbu cinta begitu. Wah, sudah berkalap. Tapi iga bakar kalau bumbunya apalagi pakai madu, diolesi pakai kuas, ya. Kalau kuasnya kuas dari plastik polyester, oke. Tapi kalau kuasnya dari bulu babi, nah nanti dulu. Kan jadi najis. Udang bakar madu, sosis bakar, jagung bakar, zupa sup, ya. Kue bukis, bolen, nastar, terang bulan. Ini kan kadang permukaannya diolesi dengan mentega, margarin, atau telur, atau diolesi menggunakan diolesi apa yang lainnya, glazing agent ya, dan yang lain-lain. Nah, maka Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan akan kita belajar membedakan kuas dari bulu babi dan dari plastik ya. Sebentar.
Ini ada apa namanya, sampel kuas. Bapak Ibu, saya ada beberapa kuas ya. Nah ini contoh kuas dari bulu binatang. Contoh kuas dari bulu binatang. Ini perhatikan warna. Ini alhamdulillah kameranya bisa adjust untuk zoom ya. Ini bulu binatang itu seperti ini. Nah, nampak. Ya. Kemudian apakah semua kuas dari bulu binatang? Tidak. Contoh ini bukan dari bulu binatang. Ya. Bukan dari bulu binatang. Contoh lain ini jelas bukan dari bulu binatang. Jelas. Ini dari plastik polyester. Ini mereknya King's Origin. Ada lagi ini bulunya seperti ini. Merek Tactics, kemudian King's Origin itu ada di S Hardware. Mohon maaf, saya nyebut merek, nyebut toko ya, agar Bapak Ibu mudah belinya. Langsung ke sana aja pasti ada. Jadi ada yang merek ini, ada merek Celery. Ini bukan dari bulu babi, bukan dari bulu binatang. Di S Hardware, jadi sekali lagi saya mohon maaf nyebut nama tokonya. Itu ada yang mereknya King's Origin, ada mereknya Tactic, ada mereknya ACES, dan yang lain. Di toko cat warna abadi, itu ada yang mereknya Tika. Di toko besi Sendang Mulyo Jalan Parung Titis juga ada merek Tika. Itu dari bulu binatang tapi ada logo halal. Berarti sudah dicek itu bahannya bukan dari bulu babi. Tapi yang semacam ini hati-hati. Lalu bagaimana cara membedakan? Bapak Ibu, cara ngecek ini dari bulu binatang atau dari plastik polyester, cara ngeceknya bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara ngecek? Dibakar? Apanya dibakar? Kuasnya? Oh jangan. Mending cabut aja satu helai atau dua helai bulunya, kemudian dibakar. Jadi dibakar adalah bulunya saja, jangan kuasnya. Bulunya saja, satu dua helai. Perhatikan penampilan asapnya. Kalau bulu binatang, asapnya itu pasti putih. Karena bahan ini ada protein keratin yang kalau dibakar asapnya putih. Ini mirip Bapak Ibu sate ayam, sate kambing, itu asapnya apa? Putih pasti. Bapak Ibu ada nggak yang jadi pengguna produk herbal? Atau suami ibu mungkin ada yang jadi pengguna produk herbal. Contohnya rokok. Ya. Rokok itu kan produk herbal, kan tembakau itu, daun tembakau. Asap rokok itu apa warnanya? Kan putih. Nah, maka putih itu dari organ tanaman atau organ binatang. Nah, kalau dari plastik polyester ya asapnya warnanya hitam ya, bukan putih. Kemudian yang kedua, aromanya beda. Kalau asap dari bulu binatang itu aromanya sangit itu apa ya? Menyengat. Kalau dari plastik polyester aromanya ya plastik kebakar gitu. Kemudian warna bulunya kalau buatan Allah ini kan tidak seragam. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ada yang warnanya agak putih, agak coklat, agak hitam, agak kuning. Beda ya. Kalau buatan pabrik itu satu adonan pewarna itu mesti seragam. Satu adonan warna bulu. Kemudian bulu binatang itu ukurannya tidak seragam, panjang pendeknya tidak seragam. Kalau buatan pabrik dicetak panjang, papak, maka seragam. Ketebalan atau ketipisan bulunya tidak seragam. Kalau bulu binatang itu pangkalnya itu tebal, ujungnya tipis. Kalau buatan pabrik ya sama tipisnya. Tuh. Bisa dipakai untuk berhati-hati. Maka Bapak Ibu panjenengan yang jadi pengusaha makanan, silakan dikondisikan ganti kuas. Kalau masih menggunakan kuas dari bulu binatang, ganti kuas. Menggunakan kuas-kuas yang bahannya dari bahan-bahan yang aman. Ya. Tadi ada merek Tika, di toko besi banyak. Kalau tidak salah, toko Lancar itu juga ada ya. Toko cat Lancar. Warna abadi insya Allah ada. Sendang Mulyo. Kemudian S Hardware itu ada. Monggo silakan Bapak Ibu yang jadi pengusaha makanan yang menggunakan kuas itu, silakan diganti kuasnya dengan kuas yang aman. Kemudian arak, Bapak Ibu, arak masak ini banyak dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan, tapi mempertahankan aroma ikan, bisa untuk melunakkan daging juga gitu. Maka kadang dipakai, contohnya seperti angciu.
ada pek ciu, ada arak mie, arak gantang, mirin, sake, sari tape, arak Bali dan lain-lain. Contohnya ini ang ciu, arak merah. Ang itu merah, ciu itu arak, jadi arak merah. Saus sari tape, arak merah, ang ciu. Ini saus tape xiao hing, putih. Ada mirin. Maka kalau kita beli di resto seafood misalnya, masak-masak ikan kok ada penampilan semacam ini, ini nggak boleh. Ini arak. Rasul bersabda, minuman atau makanan apapun yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka meminumnya sedikit pun itu nggak boleh. Artinya sahih. Ada lagi Rasul mengatakan bahwa, dia bersabda bahwa makan atau minuman itu kalau dalam jumlah sefuruk, seember itu memabukkan, maka segenggam telapak tangan pun diharamkan. Terus juga ini daging yang hewan halal tapi tidak disembelih secara syar'i. Ada yang tidak disembelih tapi ditusuk jantungnya. Ada yang tidak disembelih tapi dicuek seperti ini. Dicuek itu sembelannya kecil sekali. Ini kecil sekali begini. Ini mustahil bisa memutuskan saluran. Nah, kemudian Bapak Ibu, sesi berikutnya kita membahas secara ringkas ya, secara singkat bagaimana cara menyimpan daging yang benar dan bagaimana cara towing. Towing itu mengampukkan lagi daging beku. Daging dari freezer kemudian dikeluarkan, di towing namanya, diempukkan lagi. Itu bagaimana cara menyimpan dan mentowing daging yang benar. Ini flyer ini pernah kita share pasca ibadah Kurban ya. Nah, ini sekarang kita jelaskan pelan-pelan ya. Ini bagaimana cara menyimpan daging yang benar. Karena kalau cara menyimpannya salah, maka daging itu rusak kualitasnya. Cara menyimpan yang salah itu contohnya, daging tidak disimpan di lemari es, tapi disimpan di lemari pakaian. Atau lemari sepatu. Ya mesti rusak. Kemudian, jadi ketika mau nyimpan tidak ada perlakuan khusus yang dianjurkan, nah itu bisa rusak. Maka mari kita belajar Bapak Ibu bagaimana cara menyimpan daging yang benar. Bapak Ibu, mohon dicatat ya, daging itu adalah sel tubuh yang terbuka. Mereka mengandung nutrien, zat gizi yang berkualitas. Yang membutuhkan gizinya tidak hanya manusia tapi juga bakteri, termasuk bakteri membusuk. Maka bakteri itu sangat suka berkembang biak di tempat yang ada banyak nutriennya, termasuk daging. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini ada air putih. Kalau kita simpan 2 hari, 3 hari, basi apa tidak? Tidak. Kenapa tidak basi? Karena tidak ada nutriennya kecuali air, H2O saja. Tapi kalau ini isinya apa ya? Sup krim, misalnya sup krim. Ini waktunya makan siang, sup krim. Kita letakkan 3 hari di tempat terbuka, kira-kira bagaimana? Wah, sudah pasti berubah. Berubah apa? Warna, aroma, kemudian warna, aroma, bau itu warnanya. Udah nggak karuan. Kenapa? Karena jamur dan bakteri berkembang biak di situ. Kenapa? Karena banyak nutriennya, banyak gizinya, banyak proteinnya. Nah, kalau air kan nggak ada proteinnya, maka dia awet. Maka daging itu, Bapak Ibu, daging itu setelah terlepas dari tubuh, pilihannya cuma 2. Segera dimasak atau segera disimpan. Segera dimasak atau segera disimpan. Untuk daging sapi ada perlakuan khusus ya, nanti ada perlakuan khusus, jadi tidak langsung disimpan. Daging sapi memang membutuhkan waktu kira-kira 5 atau 6 jam untuk mencapai rigor mortis yang sempurna, yaitu jaringan otot berubah menjadi daging. Itu butuh waktu kira-kira 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 jam. Daging sapi itu setelah disembelih, dipisahkan, kemudian diangin-anginkan 5 sampai 6 jam. Makanya kalau di pasar itu kan, kalau orang nyembelih sapi itu kan mesti tengah malam, jam 12, jam 1, kemudian dibawa ke pasar. Dipasarkan mulai jam 6, jam 7, konsumen mulai datang. Itu udah empuk ya. Tapi kalau kemudian daging sapi dipotong langsung dimasak, itu nanti biasanya masih alot ya, karena masih dalam bentuk jaringan otot, maka alot.
Nah, tetapi Bapak Ibu, secara umum ya, termasuk daging ayam dan yang lain-lain, segera dimasak atau disimpan. Nah, kalau dimasak, caranya tidak benar ya, rusak nanti juga. Nah, sekarang kalau gini, Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan daging, termasuk ketika ibadah kurban, kita sebagai warga masyarakat mendapatkan jatah daging. Kemudian kita lihat kok dagingnya itu atau sebagai sebelum kurban dapat jatah daging 5 kilo atau 6 kilo. Tapi kok ada bagian yang kotor. Kotor itu bisa kena tanah, bisa kena kotoran sapi. Nah, kalau kotor, mohon yang bagian yang kotor itu dicues. Dicues itu dipotong sebagian yang kotor itu, kemudian dicuci dan dimasak segera. Bagian yang lain bisa kita simpan. Ya, jadi untuk mempertahankan kualitas daging, jika daging itu kotor, maka segera dicuci dengan air bersih dan segera dimasak agar kuman-kuman tidak berkembang biak. Tetapi jika kondisi daging itu bersih, maka tidak. Kalau daging ayam, itik, ikan itu bolehlah dicuci ya. Tapi kalau daging sapi, kambing, kerbau domba tidak dicuci dulu sebelum disimpan di kulkas. Kenapa? Bapak Ibu kalau nyuci daging itu pakai air apa? Pakai air galon atau pakai air sumur? Air sumur atau air keran? Air sumur atau air keran itu bersih apa kotor? Kan kotor. Nah, maka kalau kemudian kita menyimpan daging itu kita cuci dulu, maka sel-sel daging yang sudah nutup, bagian luar dan nutup, maka kemudian jadi alum, jadi layu lagi, buka lagi. Nah, kuman-kuman masuk ke dalam. Nah, ketika kita masukkan dalam kulkas atau freezer, kan tidak langsung membeku. Nah, ketika suhunya turun pelan-pelan, tuh kumannya berkembang biak di situ. Maka dianjurkan untuk daging ayam, itik, kalkun boleh dicuci dulu. Tapi kalau daging kambing, domba, sapi tidak dicuci dulu. Nyucinya besok kalau mau masak. Yang ketiga, Bapak Ibu mohon jangan menyimpan daging di dalam freezer utuhan. Jangan. Kenapa? Kalau utuhan 5 kilo bleng masuk gitu ya. Nah, besok kita mau masak sebagian gimana caranya? Kan dikeluarkan, kemudian ditowing, atau langsung digergaji. Es daging digergaji. Kalau ditowing semuanya, diembukkan, maka kemudian es batu akan mencair. Tapi yang mencair tidak hanya es batunya, tapi juga jus dagingnya ikut keluar. Nah, kalau daging itu keluar masuk freezer, saya jamin cepat rusak. Karena dagingnya jadi sepa itu hambar. Aromanya jadi hambar. Maka cara yang benar adalah kita potong-potong daging ukuran kecil, setengah kilo atau 1 kilo, kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran itu di setengah kilo atau 1 kilo, kemudian masukkan dalam kemasan plastik ya, serupa Tupperware, yang nggak harus Tupperware, yang lain boleh. Masukkan gitu, ditata, jadi daging masukkan ke plastik, kemudian ditata begitu, kemudian tutup, masukkan ke freezer. Nah, besok kalau mau masak, ambil 1 atau 2 plastik daging, yang lain biarkan tetap beku di dalam. Pekan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 atau 3 kantong daging, ya, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Tahun depan ya memang daging beku itu awet bisa lebih dari 1 tahun dalam keadaan beku. Syaratnya cuma 1, listrik nggak mati, itu aja. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita akan menyimpan daging dalam plastik, usahakan udara dalam plastik itu dikurangi. Kenapa? Karena mikroba juga bernafas. Maka jika udara di plastik daging itu minimal, maka udara untuk pernafasan mikroba pembusuk itu jadi minimal. Maka sebelum menyimpan daging itu kita kurangi volume udara di dalam plastik daging tadi. Caranya bagaimana? Ya, caranya bisa menggunakan pompa vakum. Bapak Ibu bisa beli alat vakum daging ya. Tapi kan kita jarang pakai ya. Ya gini, mosok disedot pakai mulut, jangan. Atau gini, cara yang paling gampang, Bapak Ibu, kita bisa membeli pompa alat vakum daging sederhana di pasar, judulnya Ember.
ya ember itu. Kemudian diisi air, jadi ember dicuci bersih, kemudian diisi air bersih, kemudian daging masukkan dalam plastik. Ada contoh ya. Daging masukkan dalam plastik. Pinjam ini. Ya, jadi dagingnya masukkan dalam plastik. Belum gitu ya. Kemudian ini dagingnya ada 2 potong daging. 2 potong daging. Kemudian turunkan ini plastik ini ke ember yang ada airnya. Turunkan pelan-pelan. Maka permukaan air tadi akan mendorong udara dalam plastik ini ke atas. Sampai kemudian nimpes. Nah, setelah nimpes nanti dibundeli. Segera diikat atau dipakai apapun. Sampai udara ini seminimal mungkin. Nah, itu cara menggunakan alat vakum daging sederhana. Jadi ember itu bisa berfungsi sebagai pompa vakum atau alat vakum daging. Dan alat vakum daging yang ini multifungsi. Jadi tidak hanya menghilangkan udara dalam plastik daging, bisa pula untuk mandi, nyirami tanaman, nyirami motor, dan yang lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, mohon jangan langsung menyimpan daging dalam freezer. Kalau daging yang hangat tiba-tiba masuk dalam freezer, maka akan mengalami satu yang namanya cold shortening. Cold itu dingin, shortening itu mengkeret. Dia akan tiba-tiba mengkeret begitu dan jadi walot. Ya. Maka mestinya biarkan daging itu transit terlebih dahulu di dalam kulkas. Cool, C-O-O-L, cool itu sejuk. Kas dari kata case, C-A-S-E, case itu kemasan. Atau peti sejuk, cool case, kulkas. Nah, biarkan dia berada di kulkas dulu, transit di situ 12-24 jam, ya tergantung performa kulkas yang kita miliki ya. Kalau masih bagus ya 12 jam bisa. Biarkan suhunya turun pelan-pelan sampai cukup dingin. Nah, setelah sudah sangat dingin baru kemudian kita pindah dalam freezer. Nah, biarkan dia di situ selamanya. Sampai nanti kita butuh. Nah, kemudian bagaimana cara thawing? Ini slide terakhir, bagaimana cara thawing, cara mengampukkan daging yang benar. Bapak Ibu, jangan memasak daging beku yang baru keluar dari kulkas. Jadi daging beku langsung digoreng sereng, jangan. Atau masukkan dalam kuah daging, jangan. Pasti rusak. Proteinnya pasti rusak. Karena protein daging itu rusak di suhu 70 derajat atau 69 derajat rusak. Maka sebaiknya diempukkan dulu, ditowing dulu dengan cara yang benar. Jika towingnya benar, maka kualitas daging itu terjaga, nutriennya masih terjaga. Nah, bagaimana cara towing, Bapak Ibu? Biarkan daging masih dalam keadaan beku di dalam plastik, ya, masih beku dalam plastik, kemudian letakkan daging dalam plastik ini di dalam baskom atau ember. Letakkan di bawah air keran, buka air keran, airnya mengalir, ya, merendam daging itu, dan airnya mengalir. Biarkan air itu berganti. Kan kalau air yang hangat itu ketemu dengan daging yang beku kan ada asas black, kemudian akan menyesuaikan, ya, daging beku tadi suhunya akan naik. Nah, kemudian air yang dari keran tadi akan turun. Nah, tapi kemudian berganti. Nah, karena berganti maka daging itu lama-lama suhunya akan naik pelan-pelan. Nah, setelah empuk, kita pastikan empuk, ya. Kita pastikan empuk, kemudian plastiknya dipecah, kemudian dicuci. Jadi di plastik dibuka, dipecah, dikeluarkan, daging dipisahkan jadi pastinya dibuang di tempat sampah, kemudian daging dicuci bersih, ya. Dicuci bersih, kemudian dimasak, ditus, ditiriskan, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran, ya. Kemudian tinggal diberi bumbu, dimasak. Nah, setelah matang nanti ini nomor ini bisa dihubungi atau gosen juga bisa. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu informasi yang penting untuk kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Oke, jazakallah khair pada Ustadz dan Danardono PhD yang telah menyampaikan materinya. Sepertinya kita akan dapat kiriman ya Pak. Mudah-mudahan dalam waktu segera. Amin. Oke, Pak Nanung.
Ini ada beberapa pertanyaan perlu saya bacakan di kolom chat. Berkenaan yang pertama dari Ibu Miftahul Hazidah. Jadi Ustadz setelah disembelih dibiarkan melewati rigor mortis selama 6 jam, kemudian baru dimasukkan ke kulkas selama 12 jam. Lalu baru di freezer. Apakah seperti itu langkah-langkah Ustadz? Gimana tadi? Ini tentang penyimpanan Ustadz. Melewati rigor mortis selama 6 jam, baru dimasukkan dalam kulkas 12 jam, lalu ya begitu Bu, betul Bu. Betul Ngatan. Jadi kalau daging sapi memang ada perlakuan khusus, yaitu ada proses rigor mortis kira-kira 6 jam. Jadi setelah sapi disembelih, dagingnya dipisahkan, kemudian diangin-anginkan selama kira-kira 6-7 jam begitu. Biarkan jaringan otot itu berubah menjadi daging. Nah, baru kemudian kita masukkan dalam kulkas selama 12 jam, baru kemudian di freezer gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu kalau kita masak daging sapi kurban di masjid itu biasanya alot. Kenapa? Karena kan pagi kita potong, kemudian langsung diambil, dibawa ke dapur oleh ibu-ibu dimasak. Itu kan posisinya masih belum jadi daging, masih otot itu, maka jadi alot. Gitu. Ya kadang-kadang ada yang dibantu dicemplungi logam atau dicemplungi kaca gitu, kadang-kadang begitu ya. Itu Bu Miftahul Hajidah. Sama-sama Miftah ini. Ya, Miftahul Silatul Haqq. Gira, ini yang kedua lanjutannya Pak. Dari ini Ibu juga, Ibu Siti Hindun. Bagaimana cara menyimpan daging yang dari pembelian di supermarket yang sudah disimpan di pendingin sebelumnya Bapak? Jadi jangan berlama-lama. Setelah dari supermarket segera pulang. Jangan mampir-mampir dulu, apalagi mampir ngobrol 10 jam di luar terbuka gitu. Dagingnya diselamatkan dulu. Jadi kalau memang berencana akan membeli daging beku, ya rencanakan bahwa dari supermarket itu langsung pulang gitu, rencanakan. Tapi kalau mau mampir-mampir ya mending mampir-mampir dulu baru kemudian ke supermarketnya terakhir. Nah, supaya tidak terlalu lama berada di luar. Jadi daging jangan terlalu lama di luar. Itu juga kalau misalnya listrik mati, Bapak Ibu kalau listrik mati tolong freezer jangan dibuka ya. Biarkan suhunya stabil atau kalau terus turunnya lambat kali. Jangan dibuka, apalagi dibuka lama. Jangan, nanti suhunya naik. Gitu ya, Bu Indun. Ini dari Ibu Maryam Jamilah, Ustadz, jika kita membeli daging smoke beef reject dari merek ternama, tapi kan tidak ada pengenal, bagaimana baiknya? Saya agak kurang paham ini. Maksud tidak ada pengenal gimana? Tidak ada pengenal, tapi merek ternama. Tidak ada halal. Kalau yang dimaksud tidak ada kepastian halal, maka jangan dibeli. Yang kita beli itu hanya yang produk yang memiliki sertifikat halal. Karena sekali lagi tidak semua daging sapi itu halal. Ya, jadi yang kita beli yang bersertifikat halal saja begitu. Ini mungkin ada pertanyaan kembali Pak dari Ibu Sri Haryati. Berapa lama bleeding time atau waktu pengeluaran darah untuk domba atau kambing? Bleed ya, bleeding time. Betul. BLEED, bleeding time. Gini Bapak Ibu, antara domba, kambing, sapi itu bleeding time-nya beda. Sapi bisa lebih lama. Kalau domba, kambing kira-kira ya 2 sampai 3 menit ya. Tapi kalau sapi itu bisa kadang-kadang bisa ada yang 5 sampai 10 menit ya. Tergantung kondisi hewan ya. Jadi kondisi hewan dalam arti begini, kalau hewan itu sakit, kondisi hewan itu sakit, maka jantung itu juga menjadi less responsive. Jadi mompa darahnya itu jadi lambat gitu. Kemudian juga tergantung hewan itu dipuasakan dulu apa tidak sebelum disembelih. Gitu. Juga tergantung hewannya stres apa tidak ketika disembelih. Gitu kira-kira. Ya. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz untuk menutup sesi pertemuan kita ke-16. Ini menarik pertanyaannya dan kita sering mengalami dari Ibu Nurul Aziza. Ustadz, bagaimana jika kita membeli daging curah di pasar untuk memastikan kehalalannya?
Memastikan Wah, kehalalan ini- daging curah di pasar. Kalau nggak ada kepastian ya jangan dibeli. Gitu. Kalau nggak ada kepastian jangan dibeli. Kecuali daging curahnya itu ada kepastian dia dari mana. Kalau mohon maaf ya, nyebut merek ya, nyebut toko, Superindo misalnya, itu kan ada daging curah juga, tetapi sumbernya pasti dari tempat yang punya sertifikat halal. Kalau itu sih aman ya, tapi kalau nggak ada kepastian, wah itu resiko tinggi, mending jangan. Gitu. Rigor mortis kambing agak lebih cepat Bu Sri Haryati. Ya kadang 2 sampai 3 jam pun bisa itu kambing. Gitu. Nathan, ya saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diskusi kita sambung di WA group atau di Telegram group ya. Dan monggo sekali lagi Mas Miftah diumumkan tentang sertifikat itu Mas. Monggo. Termasuk Bapak Ibu yang presensinya kurang dari 70%, monggo nanti bisa menggenapi sendiri dengan ikut kuliah susulan di YouTube ya. Mudah-mudahan jadi cukup. Jazakallah khair kepada Ustadz dan PhD yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan, karena sungguhnya dari tadi materi awal hingga akhir itu keseharian kita berbelanja bagi ibu-ibu khususnya, bapak-bapak pun jangan sampai kalah gitu. Karena memang apa yang kita makan kan akan menjadi darah daging kita, itu akan berakibat pada aktivitas keseharian kita. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri sesi pertemuan kita ke-16 kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, berkenaan dengan sertifikat. Insya Allah, seluruh informasi mengenai sertifikat akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Ibu melalui WA Group dan Telegram. Informasinya mohon ditunggu karena kami sedang menyiapkan perangkat yang tepat untuk menerima pemesanan sertifikat dari Bapak dan Ibu. Berkenaan dengan segala perihal sertifikat, insya Allah disampaikan melalui 2 aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, insya Allah kita ada tambahan materi seperti di awal tadi saya sampaikan berkenaan tentang deteksi PCR yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Profesor Yuni Erwanto pekan depan. Jadi pekan depan masih ada halal kas ke-17. Mohon kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan terakhir, pesan dari Ustadz Renardo PSD, bagi Bapak Ibu yang merasa ternyata saya belum 80% memenuhi kriteria untuk mendapatkan sertifikat, silahkan untuk kembali melihat materi di YouTube Fakultas Peternakan, link materi yang sekiranya Bapak dan Ibu sekalian tidak hadir pada materi tersebut. Kami pun tidak bisa membuktikan ya, tapi kami percaya Bapak Ibu sangat membutuhkan materi ini dan Bapak Ibu pasti akan melaksanakannya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Semoga Allah perkenankan kita untuk kembali berjumpa di pekan depan di pertemuan 17. Akhir kata, mari kita tutup halal pas pertemuan ke-16 kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan selama mendampingi kegiatan halal pas ke-16 ini. Kami selaku tim halal pas mohon undur diri dan kami tutup room Zoom pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bapak dan Ibu sekalian.